Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu dua jalan. Jalan kebaikan, takwa, dan jalan keburukan, fujuraha. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memberikan pilihan kepada kita bahwa kita sebagai hambanya yang diberi akal oleh Allah untuk berpikir, yang diberi hati oleh Allah untuk merasakan, kita diberi kebebasan dalam memilih jalan hidup ini. Apakah kita memilih jalan kebaikan, jalan ketaatan, ataukah kita memilih jalan keburukan, jalan kekafiran, jalan kemunafikan? Kembali kepada kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap pilihan itu akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap engkau adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya itu. Kita pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin dalam keluarga kita, pemimpin bagi anak-anak kita, bagi istri kita, pemimpin dalam masyarakat, dalam kantor, di kantor kita, di instansi yang kita pimpin. Kita adalah pemimpin dan kita akan ditanyai tentang apa yang kita pimpin tersebut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup. Jalan kebaikan atau yang jalan keburukan. Jalan keselamatan atau jalan kesesatan. Kembali kepada kita semua. Sebelum kita semua dilahirkan di muka bumi ini, kita semua sudah diambil sumpah, sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum. Benarkah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhanku. Maka ditetapkanlah semenjak itu ada 4 hal yang tidak bisa kita ubah, sudah menjadi kepastian, ketetapan, takdir kita dalam hidup ini. Yang pertama, lahir kapan, lewat rahim ibu siapa, ayah kita siapa. Yang kedua, mati kapan dan di mana. Yang ketiga, rezeki, pekerjaan. Dan yang keempat, jodoh. Ini adalah sebuah keputusan yang sudah mutlak, takdir mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang Allah beri kita keluasan untuk menentukan sendiri. Setidaknya ada 2. Yang pertama adalah hidup bahagia atau menderita itu bukan takdir, tapi pilihan. Dalam hidup ini kita menjadi pribadi yang bahagia atau menderita itu bukan takdir, tapi pilihan. Pilihan kita masing-masing. Dalam hidup ini kita akan menjadi orang baik atau menjadi orang buruk. Kita akan menjadi orang yang soleh atau menjadi orang yang ingkar. Itu bukan takdir, tapi pilihan hidup. Kita kelak akan masuk surga ataupun masuk neraka. Itu pun bukan takdir, itu adalah pilihan hidup. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hidup ini memang kita lihat ada yang diberi fisik yang tampan dan yang fisik pas-pasan. Ada yang diberi oleh Allah rezeki yang berlimpah, ada yang rezekinya pas-pasan. Ada yang diberi oleh Allah
kemampuan akal, kecerdasan yang luar biasa, ada juga yang pas-pasan. Itu sudah takdir. Tapi orang yang berilmu dan orang yang bodoh itu bukan takdir, tapi pilihan. Karena ilmu bisa dicari, bisa dituntut, bisa dipelajari. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah pilihan. Kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih, dan setiap pilihan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjalani sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beli mobil baru, ada buku panduannya. Kalau kita beli alat untuk membuat sebuah produk, ada buku panduan penggunaan. Kita hidup pun juga ada buku panduannya. Itulah Al-Quranul Karim. Agar kita selamat, agar kita sampai pada tujuan, agar kita tidak tersasar, maka perlu kita membaca, mempelajari, patuh kepada buku panduan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini kembalilah kepada kita semua. Bagaimana menjalani hidup ini? Hidup terasa lapang atau terasa sempit? Hidup ini terasa menyenangkan atau menyusahkan? Hidup ini terasa indah atau menakutkan? Kembali kepada kita. Bagaimana kita menjalaninya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau mengatakan orang yang paling kaya di antara umatku ada 3 cirinya. Yang pertama adalah qalbun syakirun, walisanun dzakirun, wasaujatun solihun tu'inuka ala amri dunyaka khairum ma'tanadan nas. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku itu adalah umat yang paling kaya. Nah, umat yang paling kaya di antara yang paling kaya itu cirinya ada 3. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Umatku yang hatinya selalu bersyukur. Dia bersyukur akan hidupnya. Allah beri dia kelebihan, alhamdulillah. Kekurangan, dia juga bersyukur dengan kekurangan itu dan berupaya memperbaikinya. Allah beri dia kemudahan, alhamdulillah. Apapun yang diberi oleh Allah, dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya lapang. Sehingga hatinya tenang. Sehingga hidupnya ini tidak terasa sempit. Hidupnya ini terasa baik. Karena hatinya itu hati yang qalbun syakirun, selalu bersyukur. Yang kedua, walisanun dzakirun. Lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Yang keluar dari lisannya perkataan yang baik. Yang keluar dari lisannya ucapan terima kasih, rasa syukur. Yang keluar dari lisan ini perkataan-perkataan yang bernilai amal soleh. Tidak menyakiti, tidak mengumpat, dan lain-lain sebagainya. Walisanun zakirun. Lisan yang senantiasa berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, membaca Al-Quran. Sehingga lisan ini tidak sempat lagi untuk mengumpat, mengeluh, untuk menyebut orang lain, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah wasaujatun solihun. Pasangan yang soleh, soleha, yang mendukung urusan. Kalau dia seorang suami, tentu istri yang soleha, yang mendukung suaminya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Maka siapa yang memiliki 3 hal ini, kata Nabi, khairum ma'tanadan nas, itulah dia di antara hamba, dari antara umatku yang paling kaya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sangatlah singkat. Maka mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Bukankah di dalam setiap doa kita selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa sapu jagat. Dari ribuan doa, maka doa itu bisa menjadi intisari dari doa-doa. Apa yang kita minta? Ya Allah, berilah aku kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan aku dari azab, dari api neraka. Jadi hidup ini yang dicari adalah kebahagiaan. Itulah makanya kita selalu meminta. Yang kita minta adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah pilihan, dan orang yang bijak akan selalu memilih yang terbaik. Bahagia atau menderita, dia memilih kebahagiaan. Selamat atau sengsara, yang dipilih adalah keselamatan. Jadi orang baik atau orang buruk, yang dipilih adalah menjadi orang baik. Terakhir, Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat kelak tidak bergeser kaki kita satu langkah pun. Semua akan ditanya. Mulut akan dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut-mulut terkunci. Tangan bersaksi, kaki bersaksi atas apa yang telah kita perbuat. Semoga kita semua menjadi pribadi yang selamat, pribadi yang indah, pribadi yang bahagia, sehingga hidup yang berharga ini betul-betul bernilai, betul-betul dikenang bagi kita. Dunia baik, akhirat akan baik. Ad-dunya al-mazra'atul akhirah, karena dunia jembatan menuju akhirat.